Sebelum memulai tutorialnya, di sini teman-teman perlu menyiapkan sebuah activity pastinya, activity. Terus kemudian di sini saya punya sebuah button. Sebenarnya ada satu lagi di sini sebuah text view. Jadi nanti ketika diklik button di sini, kita akan menampilkan sebuah dialog tanggal atau date picker dialog. Terus kemudian ketika kita memilih tanggalnya, dia akan ditampilkan menggunakan text view ini. Jadi button untuk memunculkan dialog, terus teks untuk menampilkan hasil tanggalnya gitu ya. Oke, di sini berarti kita perlu satu lagi sebuah text view. Teks di sini teks. Oke. Nah, kita sudah punya. Yang perlu kita buat pertama adalah sebuah date picker dialog yang langsung menuju atau menggunakan listener on dataset listener. Jadi datanya langsung kita ambil gitu. Jadi pertama kita tambahkan date picker dialog, terus kita tambahkan on dataset listener. Terus di sini kita tambahkan on dataset listener biar agak panjang ya. On dataset listener langsung kita tambahkan di sini new date picker on dataset listener di enter. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah view terus year, month, day of month. Artinya tahun, tanggal sama hari gitu. Atau kalau teman-teman di sini mendapatkannya variabel I1, I2, jadi urutannya sudah urut dari depan ya. Dari depan itu view, terus kemudian tahun, bulan sama tanggal gitu. Kadang kalau ngoding gitu kadang munculnya beda, kadang menampilkan sebuah variabel I gitu aja gitu. Jadi tidak masalah, itu urutannya sudah benar sama seperti ini gitu. Nah, dari sini kita sebenarnya sudah bisa mendapatkan datanya. Jadi untuk mendapatkan datanya kita bisa langsung taruh di sini. Misalkan nanti datanya mau kita tampilkan di teks ya. Berarti di sini kita tambahkan teks set text. Nah, di sini sudah bisa kita munculkan sebenarnya. Year misalkan karena dia integer ya, jadi perlu kita kasih quote biar menandakan bahwa ini adalah string. Terus yang terakhir adalah day of month. Jadi kalau tidak seperti ini nanti jadinya di plusin, dia dianggap sebuah numbers gitu. Kalau di seperti contoh MySQL misalkan format tanggal itu kan biasanya kan gini ya. Nah, berarti dari depan bisa kita taruh seperti ini. Biasanya format umumnya seperti itu. Jadi teman-teman sesuaikan formatnya. Jadi misalkan hari di depan, terus bulan, terus tanggal, ya berarti ini tinggal dibalik-balik aja gitu ya. Oke, datasetnya kita sudah dapat di sini. Berikutnya gimana cara menampilkan date picker dialognya. Nah, untuk menampilkan date picker dialognya, kita tambahkan satu lagi di bawah. Karena kita membutuhkan sebuah format kalender, kita perlu tambahkan dulu kalender. Kalender sama dengan kalender get instance. Nah, dari kalender ini baru di bawahnya kita tambahkan new date picker dialog. Terus kemudian yang pertama di sini konteks atau teman-teman bisa gunakan activity ya, main activity. Kalau di fragment berarti teman-teman bisa menambahkan require activity. Jadi kurang lebih seperti itu, disesuaikan saja. Di sini kalender pertama get, kita tambahkan calendar year. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini ya. Kalender yang pertama kita menggunakan variabel di sini. Kalender untuk men-set year di sini menggunakan C besar. Jadi instance baru gitu. Perhatikan antara kalender di sini sama yang di sini, ini beda. Ini menggunakan C kecil, ini C besar. Nah, kemudian biar lebih kelihatan ya. Mungkin di sini perlu saya tambahkan date picker dialog, date picker dialog. Nah, kemudian month, bulan ya. Terus satu lagi day of month.
Oke, nah setelah konteks di sini saya ada yang kelupaan. Jadi setelah kita bikin date picker dialog sama dengan new date picker dialog, di sini konteks. Nah, di setelah konteks koma gitu, kita gunakan on dataset di sini. On dataset listener. Nah, tadi kelupaan gitu. Nah, yang terakhir setelah kita bikin dialognya, maka kita munculkan dialognya. Date picker dialog dot show. Oke. Jadi dataset untuk menampilkan tempat mau ditampilkan di mana hasil tanggalnya, terus kita bikin calendar instance untuk mensupport date picker dialog, terus masukkan konteks di sini. Kalau di activity berarti bisa gunakan activity-nya, kalau di fragment bisa menggunakan require activity. Datasetnya kita masukkan, baru instance kalendernya kita buat di sini. Terakhir kita show dialognya. Kita coba dulu berhasil atau tidak. Kita set date. Nah, kita muncul dialognya ya. Langsung pada tanggal ini gitu. Saya pilih yang 5 misalkan, di OK. Nah, kita lihat di sini 2021 55. Jadi misalkan teman-teman perlu format lain, ya udah ini diubah gitu. Misalkan saya pakainya tanggal yang di depan. Di depannya tanggal di sini. Nah, terus di sini saya batasnya menggunakan slash. Mengikuti format ya. Kalau tanggal seperti ini, kalau menggunakan database biasanya mengikuti format dari database-nya gitu. Set date, saya pilih tanggal 1 Juni, oke, 1 Juni, terus 5, terus 2021. Terus di sini sebenarnya ada sedikit tambahan untuk bulan. Kalau kita lihat di sini, kita set Juni ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, terus kemudian kan ada 6 harusnya. Juni itu bulan ke-6, tapi di sini kesetnya ke-5. Jadi di sini untuk isu pada bulan, teman-teman tambahkan 1 lagi. Plus 1. Nah, jadi kalau teman-teman browsing di Stack Overflow, bulan pada on dataset di sini dia menghitung Januari sebagai 0. 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Makanya di sini Juni yang seharusnya 6 bisa terset 5. Maka untuk bulan di sini teman-teman tambahkan plus 1. Jadi kalau dibuka terus kemudian Agustus ya. Agustus kan 8 gitu. 8 17. Oke. Nah, di sini kita dapatkan 17/8/2021. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Saya Irsad dari Last Day dan sampai ketemu di video berikutnya.